Menurut Robert S. Zeiss 1976 dalam bukunya Curriculum Principles and Foundation, model-model pengembangan kurikulum terbagi menjadi 8. Yang pertama, the administrative atau Landscape model. Yang kedua, the grassroots model. Yang ketiga, the demonstration model. Yang keempat, Bauckham system model. Yang kelima, Tabak's inverted model. Yang keenam, Rogers interpersonal relation model. Yang ketujuh, the systematic action research model. Yang kedelapan, emerging technical model. Model yang pertama yaitu the administrative atau line staff model. Model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi atau Kemendiknas, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Model yang kedua yaitu the grassroots model. Model ini didasarkan pada dua pandangan pokok, yaitu yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Pandangan yang kedua yaitu pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, melainkan juga siswanya, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya. Model yang ketiga yaitu the demonstration model. Menurut Smith, Stanley, and Soros, model ini mempunyai dua sifat. Yang pertama yakni formal. Formal maksudnya sekelompok guru diorganisasikan dalam suatu sekolah secara terpisah. Tugas mereka adalah mengembangkan proyek percobaan kurikulum yang bertujuan untuk menghasilkan segmen baru dalam kurikulum dengan harapan hasilnya dapat diadopsi oleh kurikulum sekolah. Yang kedua adalah kurang formal. Kurang formal dibandingkan dengan bentuk pertama karena guru-guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada membuat eksperimen di dalam area tertentu. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan alternatif kurikulum. Dan jika eksperimen berhasil, maka diusulkan untuk diadopsi penggunaan di sekolah seluruh. Model yang keempat yakni Bauckham system model. Model yang dikenalkan oleh G.A. Bauckham pada tahun 1975 dalam bukunya Kurikulum Teori edisi ketiga mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengambilan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena itu bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan, atau sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional, dan guru-guru kelas yang terpilih, semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut, dan kelompok masyarakat yang representatif. Yang ketiga yaitu pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi penetapan tujuan kurikulum, memilih materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Yang keempat yaitu pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum yang meliputi 4 dimensi. Penggunaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan sistem kurikulum.
Model yang kelima yaitu Taba Inverted Model. Hilda Taba mengembangkan 5 langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu yang pertama, kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Yang kedua yaitu uji coba unit-unit eksperimen untuk menentukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kerangka kerja teoritis. Dan yang terakhir yaitu diseminasi hasil yang telah diperoleh. Yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model. Langkah-langkah dalam model pengembangan kurikulum menurut Rogers yaitu yang pertama, memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, mengikut sertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. Selanjutnya, mengikut sertakan unit kelas dalam pertemuan 5 hari. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator. Sedangkan yang terakhir yaitu pertemuan vertikal yang mendobrak hierarki birokrasi dan status sosial. Model yang ketujuh, The Systematic Action Research Model. Langkah-langkah dalam model ini adalah yang pertama, merasakan adanya suatu masalah dalam kelas. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga, merencanakan secara mendalam tentang bagaimana memecahkan masalahnya. Yang keempat, menentukan keputusan-keputusan apakah yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun. Yang keenam, mencari fakta secara meluas. Dan yang terakhir, menilai tentang kekuatan dan kelemahannya. Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model. Yang pertama yaitu model analisis tingkah laku. Model ini memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks secara bertahap. Yang kedua, model analisis sistem. Model ini memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus, kemudian menyusun alat-alat ukur untuk menilai keberhasilannya, selanjutnya mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Dan yang terakhir, model berdasarkan komputer. Memulai kegiatannya dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. 널 떠올릴 때마다 너무나도 행복한 미소를 짓게 돼. 그 순간만큼은 세상도